Tuhan Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup." Menurut Wahyu Alkitab, segala sesuatu yang memiliki dan menyalurkan hayat berasal dari Roh Kudus. Hukum Taurat berasal dari Allah, bersifat kudus dan rohani. Tetapi fakta bahwa Roh Kudus tidak ada di dalamnya, berarti bahwa hukum Taurat telah menjadi tulisan yang mati. Meskipun Perjanjian Baru memiliki banyak kebenaran, perintah, nasihat, dan ajaran yang berasal dari Allah, bila terlepas dari kuasa Roh Kudus, hal itu juga hanyalah tulisan yang mati. Tuhan ingin membawa kita sepenuhnya hidup oleh Roh Kudus. Dia ingin kita sadar bahwa semua yang kita lakukan, bila bukan merupakan pekerjaan Roh Kudus, semuanya mati. Hari ini Tuhan memanggil anak-anaknya untuk menerima hayat yang lebih limpah. Tuhan bukan hanya mau melepaskan kita dari hukum dosa, tetapi juga hukum maut. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, sementara maut menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu di dalam Adam adalah maut, dan segala sesuatu di dalam Kristus adalah hayat. Di dalam Kristus, hukum roh hayat telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan hanya perkara yang bersifat daging itu mati, bahkan hukum yang sempurna yang Allah berikan kepada kita juga mati, bila hal itu terlepas dari Roh Kudus. Firman Allah tidak dapat dipisahkan dari Roh Allah. Manusia harus menerima firman-Nya melalui kuasa Roh-Nya. Roh-Nya menjamin kita bahwa firman-Nya tidak akan gagal. Mereka yang hanya berkontak dengan firman Tuhan tanpa berkontak dengan Roh-Nya akan melihat bahwa firman Tuhan tidak memiliki kuasa. Bukan berarti bahwa Alkitab bukan lagi firman Allah atau tidak memiliki kuasa, melainkan tanpa Roh Kudus, Alkitab hanyalah sebuah buku yang mati dan tidak memiliki kuasa atas orang tersebut. Bagi sebagian orang, firman Tuhan adalah hayat, sementara bagi orang yang lain hanya merupakan tulisan. Bila manusia hanya menerima firman Tuhan ke dalam pikiran, kebenaran hanya akan menjadi pemikiran di dalam manusia. Ketika kebenaran itu diperlukan, dia tidak bisa menerapkannya. Meskipun dia mungkin mengetahui alasan, fakta, dan sejarahnya, dan meskipun dia sangat mengenal janji-janji Allah, dia tidak akan menerima kuasa di dalamnya. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk membuktikan firman-Nya. Banyak orang mendengarkan khotbah, mempelajari Alkitab, dan mencari kebenaran hanya menggunakan hikmat. Manusia sering memisahkan Roh Allah dari firman Allah, memisahkan firman-Nya dari Roh-Nya. Memisahkan Roh Allah dari firman akan membuat segala sesuatu yang diterima menjadi teoritis, sedangkan memisahkan firman dari Roh Allah akan menjadikan perilaku seseorang menjadi sangat aneh. Banyak orang berpikir bahwa selama dia memiliki pikiran yang tajam, memiliki instruksi yang benar dari orang lain, dan ada kerja keras di pihak mereka, mereka akan dapat memahami Alkitab. Hal ini mungkin membuat mereka mengerti tentang sejarah dan doktrin Alkitab, tetapi tidak akan membuat mereka mengalami kuasa firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menerapkan firman Allah dan kuasa hayat dalam firman-Nya kepada orang percaya. Mereka yang menerima kebenaran dengan pikiran, mereka tidak akan melihat hayat dan kuasa ini. Arti menerima kebenaran dengan pikiran adalah menerima kebenaran langsung dari buku, guru, dan Alkitab tanpa melalui Roh Kudus. Orang Farisi memahami Alkitab dengan cara ini. Inilah mengapa semua yang mereka miliki mati. Mereka tidak memiliki pengalaman hidup di hadapan Tuhan. Firman adalah untuk menarik manusia kepada Allah, dan Allah sendiri adalah Roh. Karena itu tanpa Roh Allah, pembacaan firman tidak akan membuat seseorang bersentuhan dengan Tuhan. Ada perbedaan yang besar antara mengejar kebenaran dengan pikiran dan dengan Roh Kudus. Perbedaannya adalah yang satu tidak memerlukan iman, sedangkan yang lainnya perlu. Menerima dengan pikiran hanya membuat orang menjadi mengerti, tetapi menerima dengan Roh Kudus membuat orang menjadi percaya. Bila seseorang ingin mengalami kuasa Roh Kudus dalam realitas, pertama-tama dia harus memiliki iman.
Roh Kudus hanya akan bekerja bila manusia percaya kepada firman Tuhan. Iman datang lebih dulu, dan pekerjaan Roh Kudus di dalam manusia akan mengikuti. Bila seseorang tidak memiliki iman, semua kebenaran yang diketahuinya hanya akan menjadi gagasan. Pertama, ada pengajaran Alkitab. Kedua, ada iman orang beriman. Dan ketiga, ada pekerjaan Roh Kudus. Tak satu pun dari ketiganya dapat dihilangkan. Mereka yang sekedar menerima dengan pikiran tidak memiliki iman. Jika suatu kebenaran diterima dalam kuasa Roh Kudus, kebenaran itu pasti akan menjadi pengalaman seseorang. Tujuan Roh Kudus menyingkapkan suatu kebenaran bukanlah sekedar membekali dengan lebih banyak gagasan, melainkan untuk menuntun masuk ke dalam isi kebenaran. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup, seseorang harus bersandar pada Roh Kudus. Pikiran memahami prinsip-prinsipnya, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat mengubah prinsip-prinsip itu menjadi penerapan. Bila tidak bergantung pada Roh Kudus, seseorang tidak akan memiliki pengalaman apapun. Meskipun pemahaman Alkitab dapat sedikit memperjelas pikiran dan konsep seseorang, hal itu tidak memiliki efek praktis dalam hidup dan pekerjaan rohaninya. Tidak ada gunanya memiliki kebenaran tanpa roh kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitahu para murid bahwa Dia adalah kebenaran, Dia melanjutkan dengan memberitahu mereka bahwa roh kebenaran akan datang untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Orang percaya dipersatukan dengan kebenaran melalui roh kebenaran. Orang percaya tidak dapat memahami dan mengalami firman Allah secara nyata bila mereka tidak percaya pada kuasa Roh Kudus. Banyak pesan firman penuh dengan kata-kata dan ajaran yang menyentuh. Namun hal ini bisa merupakan sesuatu yang berasal dari hikmat manusia dan bukan dari Roh Kudus. Seorang manusia harus dikosongkan, ditiadakan dan diakhiri di kayu salib. Segala sesuatu harus dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa hal itu akan menyebabkan kerugian bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi yang kita mau adalah buah dan pekerjaan yang sejati di hadapan Tuhan. Hanya ini yang akan membawa manfaat rohani yang besar. Pekerjaan yang benar-benar milik Tuhan hanya dapat diselesaikan oleh Roh Kudus. Semakin sedikit posisi yang ditempati manusia, semakin banyak kuasa Roh Kudus dinyatakan. Kerja Roh Kudus selama 5 menit lebih bernilai daripada kerja manusia selama 100 tahun. Roh Kuduslah yang mengungkapkan kebenaran, dan roh manusia yang diperbaharui, itulah yang menerima wahyu Roh Kudus. Pikiran tidak dapat menjadi organ untuk menerima wahyu, hanya roh yang dapat. Fungsi pikiran hanyalah untuk mengkomunikasikan wahyu. Pikiran yang diperbaharui dapat membantu menyampaikan kebenaran yang telah diterima. Pikiran yang belum diperbaharui dapat menghalangi seseorang dalam pekerjaannya untuk berkomunikasi. Tetapi bila roh orang ini diperbaharui, tidak ada yang akan menghalanginya untuk menerima wahyu. Kekurangan dan kebaikan alamiah tidak menghentikan seseorang untuk menerima wahyu. Pikiran yang cemerlang dapat membantu seseorang dalam komunikasinya, tetapi hal itu tidak membuatnya mengerti wahyu. Banyak guru Alkitab mampu mencari, memahami dan menyampaikan kebenaran melalui kemampuan alamiah mereka yang luar biasa. Mereka mungkin dapat memberikan bantuan pada banyak orang. Namun nyatanya, mereka belum mengalami apapun yang memiliki nilai rohani sejati. Banyak perkara rohani yang tidak rohani sama sekali, karena Roh Kudus tidak ada di dalamnya. Mereka hanyalah gagasan rohani di dalam pikiran. Banyak ajaran dan khotbah hanyalah hasil dari penelitian. Hal itu bukan pelajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus. Banyak orang berpikir bahwa selama dapat menggunakan kemampuan alamiah dengan baik, mereka akan melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tetapi kemampuan alamiah ini tidak akan menyenangkan Tuhan, sekalipun itu diterapkan pada pekerjaan rohani. Roh Kudus dapat menggunakan kemampuan alamiah manusia, tetapi kemampuan itu sepenuhnya harus tunduk pada Roh Kudus. Tuhan memerlukan manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Seperti Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus, maka Alkitab memerlukan wahyu Roh Kudus. Sebagaimana Alkitab ditulis oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, Alkitab harus dibaca oleh orang-orang yang digerakkan Roh Kudus. Hal ini memerlukan terang Roh Kudus. Banyak orang mencari kebenaran dengan motif yang salah. Apakah itu demi kepuasan intelektual atau untuk mempersiapkan khotbah? Tujuan mereka bukanlah untuk memelihara kehidupan rohani. Mereka merasa senang setelah memahami sesuatu di dalam pikiran mereka. Mereka menganggap tidak perlu lagi mencari realitas rohani. Apakah kita benar-benar mencari terang Tuhan? Dikhawatirkan hanya ada sedikit orang yang sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan memberi mereka terang. Dikhawatirkan bahwa lebih banyak waktu dihabiskan untuk berpikir, meneliti dan mengejar sesuatu daripada yang digunakan untuk berdoa. Inilah mengapa banyak orang percaya yang kering hidup rohaninya, meskipun orang itu memahami banyak kebenaran. Pekerjaan yang benar-benar bernilai rohani digenapkan di dalam roh manusia, bukan di dalam pikiran manusia. Tuhan hanya mengakui satu jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan rohnya di dalam roh manusia, yaitu ketika hayat Kristus disalurkan ke dalam roh manusia. Ketika seseorang mencoba untuk menyenangkan Tuhan, dia berpikir dapat melayani Tuhan tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan dalam mengejar kebenaran, dia berpikir bahwa hikmat saja sudah cukup. Karena itu Tuhan terpaksa membiarkan anak-anaknya melewati banyak pengalaman yang menyakitkan, sehingga mereka tahu bahwa semua yang diperoleh dengan kekuatan dan hikmat sendiri tidak akan membantu diri mereka atau orang lain. Dengan demikian mereka mau menyangkal kekuatan daging dan mencari Roh Kudus serta kuasanya. Tuhan sedang memimpin para pelayannya untuk menyadari kesia-siaan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan memiliki awal yang baru di dalam Roh Kudus. Tuhan ingin manusia sadar bahwa pedang Roh Kudus hanya dapat diayunkan oleh Roh Kudus sendiri. Daging yang menggunakan senjata Roh Kudus sama tidak cocoknya seperti Daud memakai baju besi milik Saul. Datangnya kebenaran ke dalam roh seringkali lebih lambat daripada kedatangannya ke pikiran. Kadang-kadang perlu beberapa bulan atau tahun. Setelah seorang beriman memahami kebenaran di dalam pikirannya, Tuhan akan bekerja melalui lingkungan dan memimpin orang beriman untuk bisa menang melalui kebenaran itu. Saat itu orang percaya akan mengenal kebenaran dalam kuasa Roh Kudus dan memiliki pengalaman yang penuh. Namun sayangnya sering setelah memahami kebenaran Tuhan di dalam pikiran, orang beriman merasa puas dan tidak mencari pengalaman yang utuh. Sebaliknya dia pergi untuk mengajarkan kebenaran ini kepada orang lain. Hal itu mempersulit Tuhan untuk membawanya ke dalam realitas kebenaran. Kita tidak boleh berpikir bahwa kata-kata yang penuh makna sudah barang tentu baik. Kita harus mencari kuasa Roh Kudus. Seringkali orang berbicara tentang doktrin Roh Kudus, tetapi dia tidak memiliki Roh Kudus. Orang percaya kekurangan hayat Allah, bukan perkara yang lainnya. Bila seseorang memahami kebenaran Tuhan dengan pikirannya, dia harus berpegang pada kebenaran ini sepanjang waktu. Tetapi bila dia memahami kebenaran dengan kuasa Roh Kudus, pada saat yang diperlukan, dia tidak perlu berpegang seperti orang yang akan tenggelam memegang erat tali penyelamat. Sebaliknya Roh Kudus akan membuat kebenaran menguasai dan membebaskan dia. Bahkan kebenaran pun mati bila dipisahkan dari Roh Tuhan. Kekuatan dari Roh Kudus juga harus diperbaharui dan terus berlanjut sepanjang waktu. Apa yang pernah Roh Kudus lakukan sekali, tidak menjamin bahwa dia akan melakukan hal yang sama setiap saat. Karena itu dalam menerima kebenaran Tuhan, kita harus selalu percaya pada kuasa Roh Kudus. Tuhan sering membuat kita kecewa agar kita mencari Dia secara langsung melalui Roh Kudus. Kita mungkin berpikir bahwa dengan mengutip ayat kitab suci, kita akan beroleh kekuatan. Sebenarnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Roh Kudus harus mengulangi kata-kata itu kepada kita lagi sebelum kuasanya akan ada di sana.
Oleh karena itu, yang harus kita kejar adalah penyaluran hayat oleh Roh Kudus melalui kebenaran. Kita harus mencari wahyu Tuhan dan penerapannya, serta membiarkan Dia memindahkan kebenaran dari pikiran kita ke dalam roh kita. Mari kita percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Mari kita dengan sepenuh hati percaya bahwa semua firman Tuhan itu nyata dan tidak hanya puas dengan pengetahuan tentang teori Alkitab. Tuhan memberkati.